Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Askar ya, dengan judul penelitian kualitas layanan, penerapan prinsip-prinsip syariah, kinerja terhadap minat nasabah, studi pada koperasi pembiayaan simpan pinjam syariah Muharjam di Kolaka. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh penguji utama dan juga penguji yang lainnya ya. Jadi di sini ada penjelasan kembali dari judul kamu atau penegasan ya, masukan kata pengaruh, kemudian prinsip-prinsip syariah itu dikedepankan menjadi variabel X1, sedangkan pelayanan kualitas layanan variabel X2 ya, dibalik. Kemudian jadi judul kamu itu pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah, kualitas layanan, kinerja terhadap minat nasabah, studi pada koperasi pembiayaan simpan pinjam syariah, kemudian disingkat dalam kurung KPSPS Muharjam di Kolaka itu ya. Nah, jadi penelitian kamu ini adalah penelitian 4 variabel ya. Ya. Penelitian 4 variabel dan setingkat dengan disertasi sebetulnya ya. Kemudian kita langsung masuk ke bab 1. Daftar isi itu juga ada beberapa yang Bapak sudah coret-coret rapikan ya. Tolong dilihat kembali. Nah, berkaitan dengan bab 1 pendahuluan, di situ kan ada seharusnya penerapan cara berpikir deduktif ya atau piramida terbalik. Seperti yang telah disinggung tadi oleh beberapa penguji ya, tentang kita harus memulai menerapkan cara berpikir piramida terbalik atau deduktif dari hal yang bersifat umum ke khusus. Di dalamnya itu harus ada sebetulnya paragraf isu ya, kemudian gejala, fenomena, masalah, kemudian ketertarikan meneliti dan judul penelitian. Dan di masalah itu harus tergambar di bab pendahuluan, yaitu baik desainnya atau kenyataan fakta. Yang tadi disinggung adalah di dalamnya itu sudah ada masalah ya. Kemudian desolennya harapan ya, harapan Anda sebagai seorang peneliti itu seperti apa. Kemudian gap research-nya di tengah-tengahnya atau kesenjangan penelitian. Nah, di sini memang sudah ada tapi masih perlu diperbaiki, dipertajam ya. Jadi Bapak akan selalu tuntut Anda untuk ya menerapkan itu cara berpikir deduktif, karena memang bagus sekali kalau kita terapkan ya, semakin lama semakin tajam itu pembahasan, dan di situ intinya ya Anda akan teridentifikasi penelitiannya itu ya di bab 1 orang baca seperti itu. Kemudian yang lainnya tinggal disesuaikan ya, komposisi skop masalah, rumusan masalah. Kalau lingkup masalah itu ya bisa di bagian terakhir, kemudian bisa di bagian awal ya. Ya, kemudian yang bagian terakhir itu tadi seperti yang ditanyakan untuk pengujian utama, rumusan masalah, kemudian manfaat, tujuan ya, penelitian. Oke. Berikutnya di bab 2 kajian pustaka. Yang Bapak ini hanya banyak memberikan saran karena sebagai pembimbing satu ya dalam tesis Anda. Nah, di bab 2 kajian pustaka itu pada dasarnya sudah bagus, tapi masih perlu diperbaiki lagi. Tidak usah Anda katakan di situ teori pertama. Begini saja, langsung saja. 1, menurut Novi, Tri Wahyuni dan kawan-kawan. Kemudian jelaskan. Syaratnya itu harus ada namanya, tahunnya, kemudian definisi teori dan indikator teori. Kalau sudah memenuhi 4 syarat itu sudah pindah lagi ke teori yang lain. Nah, kemudian di sini di teori kedua ya, jangan ada lagi nama yang lain, cukup nama ahli yang lain, tapi tidak perlu dalam teori kedua itu ada lagi kamu singgung misalnya Lupia di tahun 2013, kemudian Ciptono, yang paling lengkap saja, karena ini Lupiyadi tidak ada indikator teorinya, jadi dilepaskan saja ini ya, teori yang Anda yang kedua ini di halaman 11. Nah, kemudian di sini ada salah penomoran ini. Kemudian ya saudara Askar, ini teori ketiga di bawah sekali ini, tidak usah seharusnya dipindahkan saja ke halaman berikutnya, kepala judulnya ini, tapi Bapak sarankan tidak usah pakai kata teori ketiga, cukup saja angka 3 kemudian namanya ahli di situ ya. Ini Anda
tidak menerapkan seperti itu, ya. Kemudian usahakan tangkap indikatornya. Ini menurut Ciptono dan Chandra, ini kan tidak ada indikatornya. Kemudian Ciptono lagi muncul di sini, tapi tidak ada indikatornya. Rehati dan Tresnati, nah itu sudah bagus ya, sudah lengkap, sudah ada indikatornya. Tangible, kemudian empati, reliability, responsibility, responsiveness, ya, assurance, itu. Kemudian teori berikutnya, teori kelima, ini bukan teori keempat ya, Anda salah nomor ini. Ya, Ciptono, sudah ada indikator teorinya, oke, sudah lengkap. Nah, ini lagi, teori kelima di bawah. Tidak boleh itu kepala judul terpenggal, jadi harus disama-samakan dengan kontennya ya. Seperti itu ya. Jadi pindahkan ke halaman berikutnya, seperti itu. Kemudian lanjut terus seperti itu. Nah, jadi Bapak sudah coret-coret rapikan di sini, buatkan poin-poin indikator. Di teori ke-6 itu tidak ada indikatornya, tapi setelah saya amati, ada. Nah, tapi harus Anda buatkan poin-poin indikator supaya kelihatan indikatornya. Nah, kemudian teori prinsip-prinsip syariah 1. Oke, sudah bagus. 2, 3, oke, sudah bagus. Kemudian tadi untuk mengakomodasi masukan dari penguji utama, ya Anda juga setiap teori itu harus dipandang atau disorot menurut beberapa dimensi ya, atau seperti Al-Quran dan hadis Nabi, supaya masuk ke dalam transdisipliner ya. Bisa juga pada ilmu-ilmu serumpun ya. Tapi kalau misalnya agak berat kamu lakukan, ya cukup saja dimensi Al-Quran dan hadis, itu sudah masuk ya pada transdisipliner. Jadi ada keterkaitan antara variabel penelitian kamu ini dengan layanan penerapan prinsip syariah, kinerja, minat dalam kacamata ekonomi syariah. Kacamata dalam kacamata ekonomi syariah kan dilihat dalam dua sudut, ada sudut Al-Qur'annya dan hadis. Nah, seperti itu. Setiap variabel ini sudah ada, saya lihat ya, tapi masih kurang lengkap karena tidak setiap variabel kamu jelaskan namanya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Begitupun juga semua variabel ya. Ini saya lihat sudah rata-rata sudah bagus ya. Sudah sebagian besar ada indikatornya. Nah, kemudian teori minat juga begitu. Ya, harus ya teori minat ya. Ini lihat halaman 27. Ya, jangan disinggung dua ahli. Ya, kalau Anda membahas satu teori di teori pertama ini ya, cukup saja namanya siapa yang lengkap indikatornya. Kalau menurut Bapak, ambil teorinya Sukron karena ada lengkap indikatornya di sini. Teori kedua Saleh, ada lengkap mana indikatornya? Saleh tidak ada. Kemudian lanjut Huriyati 2010 sudah ada. Jadi yang tidak ada indikatornya dilepaskan aja. Jangan kasih padat-padat kemudian tidak bagus dilihat ya. Ya, dan tidak memenuhi juga. Karena nanti ini akan dimasukkan ke dalam grand theory. Anda memilih nanti setiap variabel ini yang berbentuk teori, misalnya prinsip-prinsip syariah, layanan, kualitas layanan, kemudian kinerja, itu nanti Anda akan masukkan ke grand theory. Teorinya siapa yang Anda pakai di prinsip syariah, teorinya siapa yang Anda pakai di kualitas layanan, teorinya siapa yang Anda pakai di kinerja, dan teorinya siapa yang Anda pakai di minat. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam grand theory ya. Nah, ini tidak ada grand theory-mu. Saya belum lihat. Langsung saja penelitian kajian teori. Kemudian tidak ada grand teorinya. Grand teori itu sama dengan big teori atau basic teori, hasil penelusuran dari berbagai macam teori, khususnya yang kita angkat dalam variabel penelitian kita. Tinggal saja ini, tinggal dilengkapi. Pada dasarnya sudah bagus ya. Ini ya. Kemudian sudah ada persamaannya, perbedaannya, dokumennya, novelty elemennya sudah lengkap ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, gambar kerangka pikirnya juga sudah bagus karena ini Bapak dia termasuk tuntut Anda ya. Ini gambar kerangka pikir. Kemudian populasi, ini juga judul populasi dan sambal. Jangan seperti ini, pindahkan ke halaman berikutnya.
di bab 3 ini. Ya, tidak boleh kepalanya saja kelihatan di bawah. Kemudian kalau bisa di setel ini anunya, marginnya 4433 ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda menggunakan rumus sloping ya. Berapa sampelnya setelah setelah Anda menggunakan rumus? Ya? 60. Hah? Salah cara hitung. Nah, diperbaiki kalau salah cara hitung ya. Jadi ya. Jadi kalau menggunakan rumus sloping itu paling minimal populasinya itu standarnya 100. Jangan Anda mencoba menggunakan sloping di bawah 100. Minimal 100 dia punya. Jadi nasabahnya nanti ini apakah? Nasabah ya? Unit analisismu siapa? Unit analisis. Hah? Jadi kualitas layanan, penerapan prinsip syariah, kemudian kinerja terhadap minat nasabah. Ya, jadi unit analisismu adalah nasabah. Ya, nasabah pada koperasi tersebut berapa orang? Berapa banyak nasabahnya? Nah, berapa? Nah, itu nanti misalnya 216 orang, nah, itu dimasukkan dalam rumus sloping. Nah, berapa error trend-nya? Misalnya 5% kah, 10% kah, atau 15%, nah, itu dipakai nanti. Itu NE pangkat 2, E-nya itu error trend. Nah, di situ nanti dikalikan populasi kali misalnya 5% pangkat 2. Nah, itu. Sudah tahu caranya? Kalau 5% error trendnya, jadi Anda bisa memilih 5K, 10K atau 15. Nah, seperti itu. Di sini salah kan? Di sini ada yang 5% dan 10%. Mana yang benar? Error level mau 5%, tapi di hitungan 10%. Nah, harus disesuaikan ya, jangan beda-beda. Karena nanti kita akan tuntut konsistensinya. Nah, tidak boleh mengada-ngada. Ya. Kemudian saya lanjutkan ya, kritik dan saran saya atau saran Bapak. Ini hubungan antar variabel. Coba lihat hubungan antar variabel di halaman 54. Ada tidak yang salah di gambar kamu ini? 54, coba buka. Benar sudah benar atau masih salah? Bukan gambarnya saya tanya. Sudah benar apa atau masih masalah? Jawabannya adalah masih salah ya. Kenapa saya katakan masih salah? Ya karena seperti apa yang telah dikatakan oleh penguji yang lain, ya. Kalau Anda membuat gambar variabel itu jangan pakai bulat bundar sempurna ya, tapi pakai lonjong ya. Gimana itu? Seperti ini gambarnya nih. Ini Bapak gambar ya. Ya, jangan bundar. Ini gambar variabel ini ya. Ya. Kemudian arah panahnya. Kenapa arah panahnya lari masuk? Punya lari keluar. Arah panahnya keluar semua itu. Yang lari masuk. Anda ditertawa itu kalau misalnya dilihat sama mahasiswa-mahasiswa ya ekonomi S2 yang lainnya di tempat lain ya, Anda akan ditertawakan gambarnya kalau seperti ini. Ya, jadi harus lari keluar itu panah indikatornya itu harus lari keluar semua ya. Ya. Dan ada istilahnya, itu salah ini penggunaan simbolnya ini, masa S3, S4, S5. Salah ya. Seharusnya di situ X1, X11 indikatornya. Indikatornya kan di sini ada 6, jadi X11 sampai X16. Kalau X2, X21 sampai X26 karena 6 indikatornya. Y1 ya, indikatornya itu Y11 sampai Y15. Ya. Kemudian Y2, Y21 sampai Y26 karena ada 6 indikatornya. Jadi diperbaiki semuanya ini ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini jangan dulu masuk gambar desain penelitian isinya hubungan antar variabel. Yang gambar desain penelitian itu yang ada di halaman berapa? Halaman 58 ya. Di halaman 58 itu desain penelitian itu ya, halaman 58. Nah, desain penelitian Anda buat di sini itu yang di halaman 58.
ya. Kemudian setelah gambar desain penelitian, baru hubungan antar variabel, baru gambar ini lagi. Setelah itu baru masuk rumus reduce form. Nah, begitu ya. Ini jangan langsung gambar desain, gambar hubungan antar variabel. Nah, salah itu, ya. Nah, reduce formnya saya perbaiki nih. Ada yang salah. Nah, poin kelima, coba lihat. X1 ke Y1, X1 ke Y2 melalui Y1, di situ ada alfa 2, ada beta. Nah, kamu salah tulis ini. Masa kamu tulis alfa 1, alfa 2, alfa 2? Nih, Bapak sudah coret-coret rapikan ini. Kemudian yang 7 itu tidak ada garisnya. Yang ketujuh itu X2 ke Y2, di situ ada N2. Bukan apa itu, ada N1 Anda tulis. Nah, kemudian di penjabaran di bagian keempat di halaman 555, di situ bukan kali tapi tambah ya. Ya, tambah. Ada juga salah ketik ini. X21 alfa 2 X2 alfa 2 X1, kemudian alfa 2 Y tambah dalam kurung Y0 B0 atau beta 0 beta apa nih Y0 beta Y0 B0 ya, Y1 beta 1 terbalik ini ya. Nah, ini Anda ikuti saja tulisan pulpennya nih Bapak ya. Nah, Bapak sudah perbaiki nih anunya ya, supaya tidak salah-salah. Nah, ini di apa yang akan jadi desain penelitian di halaman 58 itu harus ada simbol-simbol statistiknya alfa 1, alfa 2, beta, kemudian N1, N2 ya. Ini halaman 55 Ini ya. halaman 5 ya. Halaman 55 FX ini huruf kecil. Mana? Itu yang di halaman 55. Oh iya. Halaman 55 ya. Iya. F-nya ya huruf kecil itu Y sama dengan tidak boleh ada Y1 di sini. Y sama dengan Fx ya. Ini hilangkan Y1-nya ini. Ya, ini nih. Rumus itu Y sama dengan F dalam kurung X, tapi huruf kecil semua ya. Nih. Nah, makanya Bapak maksimalkan ya, sekaligus menguji sekaligus membimbing di sini. Ini karena kalau saya bimbing Anda ini pasti 5 kali perbaikan baru bisa ujian. Tapi kita bijaksanai karena Anda tinggal di luar kota ya. Ya. Nah, daftar pustaka usahakan gunakan aplikasi desktop Mendeley. Pak, saya tidak tahu, belajar di YouTube ya. Tutorial mensitasi dengan menggunakan desktop Mendeley. Sebetulnya ada juga aplikasi lain ya, Skihub, ada yang burung-burung gagak itu. Kalau mau buka jurnal, kasih masuk itu dia punya doi ya, kode doi-nya, copy paste, kemudian paste di lamannya desktop ya, kemudian bisa membuka jurnal yang terkunci ya, seperti itu. Nah, ini semuanya disitasi. Tulisan-tulisan yang ada di sini harus ada di dalam tulisan ini ya, jadi tidak boleh Anda memasukkan daftar pustaka yang tidak ada di sini kutipannya. Jadi kalau Anda menggunakan desktop Mendeley itu akan ketika Anda mengklik autobiografi itu langsung tercetak secara otomatis. Jadi Anda tidak usah membuat daftar pustaka secara manual karena sudah menggunakan desktop Mendeley ya. Itu cara yang SKLM itu ya. Nah, kalau yang cara yang manual ya seperti ini, belum menggunakan desktop Mendeley. Itu Anda masih kalah dengan mahasiswa saya di S1 ya. Mahasiswa saya di S1 itu mereka itu menggunakan desktop Mendeley untuk mensitasi tulisan yang berasal dari jurnal, yang berasal dari e-book maupun juga yang lainnya, website internet seperti itu. Oke. Tanya Fajrin. Oke. Demikian dari saya dan selanjutnya kami akan memutuskan ya apakah Anda lulus atau tidak dalam ujian ini, dan silakan menepi di luar kurang lebih 1 menit ya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.